Tapi ya, shalom, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Waranei. Puji Tuhan, teman-teman, sudah menjelang Natal, hati kita penuh dengan sukacita ya, dan ada kedamaian di dalam hati kita dalam menyambut Natal ini, teman-teman ya. Nah, teman-teman, di sini kita melihat ada beberapa channel muslim yang sedang membuat tayangan ya, entah ini semalam atau tadi. Tetapi saya sempat menonton di channel Handy Celebes ya, dan saya melihat bahwa kenapa orang-orang ini begitu ini ya, apa namanya, ngamuk, mereka marah ya kepada Bapak Saifuddin Ibrahim ya. Padahal kalau teman-teman perhatikan yang mereka ngamuk-ngamuk, marah-marah, itu karena kesalahpahaman dengan ayat Al-Quran yang dikutip oleh Abi Saifuddin Ibrahim ini, teman-teman. Ya, malah mereka mencoba mengkoreksi apa yang Abi Saifuddin bacakan dan Abi Saifuddin jelaskan, itu dikoreksi dan ternyata penjelasan mereka justru yang salah. Padahal teman-teman, mereka ini adalah bisa dikatakan sebagian yang ada masuk di dalam channel ini ya, yang di dalam live mereka ini, mereka adalah ustadz-ustadz, teman-teman. Ya. Nah, ini saya akan buktikan kepada teman-teman di sini, teman-teman nanti bisa nonton videonya ya. Bahwa jangankan muslim yang awam, muslim yang sudah sekelas ustadz-ustadz ini itu salah memahami Qur'annya dan mengatakan Abi Saifuddin yang salah. Kenapa saya berani katakan ini? Nanti saya tunjukin tafsirnya, teman-teman. Ya. Nah, mereka karena salah memahami ini, memahami apa yang dijelaskan oleh Abi Saifuddin, sehingga mereka marah, mereka ngamuk-ngamuk, muncul hujatan-hujatan baru yang menyudutkan pihak kekristenan juga. Tidak hanya menyerang Abi Saifuddin, tetapi mereka menyudutkan kekristenan. Ya, mengatakan bahwa ya kekristenanlah yang jadi pemain-pemain film porno dan menjadi sutradara-sutradara film porno. Aduh ya. Kemudian dia juga tidak memahami apa yang Abi Saifuddin mengatakan bahwa di asrama itu ada sering terjadi potensi terjadi pelecehan seksual ya, kalau saya bisa ringkas ya, itu bisa saja terjadi. Padahal Abi Saifuddin tidak menyebutkan apakah itu asrama itu di sekolah-sekolah muslim atau di asrama secara umum. Tetapi kalau saya dengar apa yang dijelaskan oleh Abi Saifuddin, dia mengatakan itu asrama. Asrama yang mana bisa aja asrama di sekolah-sekolah Kristen, kan sekolah-sekolah Kristen juga banyak asrama-asrama. Bisa juga di sekolah-sekolah Islam, ataupun asrama-asrama yang dibangun untuk sebagai tempat penginapan secara umum. Ya. Nah, ini yang dia sendiri salah, kemudian ngamuk-ngamuk. Saya coba tunjukin teman-teman ya di video ini, kalau nggak salah di antara menit 13 dan menit 14, teman-teman bisa lihat bagaimana mereka sendiri tidak memahami Al-Qur'annya. Dia dijelaskan oleh Abi Saifuddin. Kemudian pertama dia tidak paham apa yang dijelaskan Abi Saifuddin. Dan kemudian dia tidak paham Qur'annya dan mereka marah-marah, teman-teman. Ya, saya nggak menonton habis, teman-teman. Saya coba menunjukkan yang di depan saja karena ketika menonton ini saya melihat mereka ini bodoh dan tolol. Makanya saya bilang muslim botol. Bukan berarti muslim yang semua ya. Ini muslim-muslim yang ada, saya bicara muslim-muslim yang ada di di acara ini ya. Jadi teman-teman muslim-muslim yang ada di acara ini, mereka lah yang saya katakan muslim botol. Karena mereka bodoh dan tolol, teman-teman. Kemudian naik tensinya mereka, ya, mereka jadi sensitif, mereka ngamuk-ngamuk Abi Saifuddin, menghujat-hujat kekristenan, ya, yang diarahkan kepada Abi Saifuddin, kemudian mengeneralisasi semua kekristenan, hanya karena dia nggak paham dengan Qur'annya sendiri, teman-teman.
Ya. Nah ini, saya sengaja memang, model saya adalah menuliskan teman-teman ya, saya menuliskan seperti ini, apa yang diucapkan, sehingga kalau teman-teman periksa lagi secara baik-baik, pelan-pelan teman-teman dengar, apa yang saya tuliskan ini saya ulang kali dengar, saya ulang kali catat, ada yang salah saya perbaiki, ya. Jadi dimulai dari ketika mereka memutar video Abi Saifuddin yang mereka katakan, mereka mau melaporkan polisi, hanya karena mereka salah paham teman-teman. Di sini ya Abi Saifuddin di menit 13 atau 2012 dia berbicara begini, dia pertama menyinggung tentang Ustadz HW ya, Ustadz HW yang ada di Bandung yang sedang ramai di YouTube ya. Nah kemudian Abi Saifuddin mengatakan gini, pertanyaannya kenapa kok bisa seperti itu? Ya, teman-teman dengar baik-baik, baca baik-baik. Abi Saifuddin mengatakan gini, saya perlu jelaskan bahwa ustadz-ustadz itu banyak salah paham. Yang dimaksud dengan ustadz-ustadz itu banyak salah paham yang mana? Yang seperti HW atau ustadz-ustadz yang melakukan kekejaman, kebiadaban, melakukan pelecehan terhadap santri-santrinya. Jadi dia katakan ustadz-ustadz itu adalah ustadz-ustadz yang melakukan pelecehan itu ya. Banyak salah paham, di antara itu mereka banyak dari ustadz-ustadz yang melakukan pelecehan itu, banyak yang salah paham tentang ayat-ayat Al-Quran. Makanya Nabi Muhammad juga bilang itu ustadz-ustadz su. Mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran tetapi mereka melakukan banyak dosa hanya dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran itu. Dan itu terjadi. Ya, salah paham tentang ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi seolah-olah mereka boleh melakukan semau mereka. Oke? Misalnya dalam surat Al-Asab ayat 50. Di sini ya, Abi Saifuddin mengutip surat Al-Asab ayat 50 ini. Dia katakan, dia bacakan ayatnya seperti ini. Hai Nabi, sesungguhnya kami menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan dalam kurung demikian pula tutup kurung anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya. Nah, di sini saya kasih tanda dalam kurung karena ini ayat yang ditekankan oleh Abi Saifuddin, bahwa dari ayat ini yang dia tekankan adalah perempuan-perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi bila mana Nabi mau mengawininya. Ya. Jadi yang dia tekankan ini, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi mana tahu ya manakala atau jikalau Nabi mau mengawininya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Ya, di sini Abi Saifuddin katakan gini, jadi ada wanita yang waktu itu menyerahkan dirinya kepada Nabi. Abi Saifuddin menjelaskan pada perempuan-perempuan mukmin ini. Ya, jadi ada wanita perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Sampai di sini masih benar ya, karena Abi Saifuddin mengutip kemudian dia menyambung dengan tafsirannya, jadi ada wanita yang waktu itu menyerahkan dirinya kepada Nabi. Jadi dia mengacu ke ayat ini, perempuan mukmin yang menyerahkan. Nah, ini yang ditekankan Abi Saifuddin. Ya. Nah, kemudian apa yang dia katakan? Ya. Ini ayat ini yang dipakai oleh ustadz-ustadz atau sebagian orang-orang yang otaknya geres. Jadi dia mengatakan ini ustadz-ustadz, bukan semua ustadz ya, ustadz-ustadz HW dan sejenis HW itu juga sebagian orang-orang yang otaknya ngeres lalu menganggap ayat ini boleh bagi mereka.
Nah, ini Abi Saifuddin tekankan. Padahal ini hanya untuk Nabi. Menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya. Jadi yang Abi Saifuddin tekankan bahwa ayat ini adalah pengkhususan buat Nabi apabila ada perempuan-perempuan mukmin yang mau menyerahkan diri kepada Nabi bila mana Nabi ingin menikahinya. Dan itu kekhususan bagimu, bagi Nabi, kata Abi Saifuddin. Jadi khusus untuk Muhammad. Dan itu sekian ribu tahun yang lalu, bukan untuk semua mukmin. Jadi Abi Saifuddin sedang menekankan bahwa wanita-wanita mukmin yang menyerahkan diri, kemudian Nabi mau menikahinya, itu adalah suatu spesial, kekhususan bagimu. Boleh, tetapi tidak boleh umat yang lain, selain umat Muslim yang lain selain Nabi melakukan hal yang sama seperti ini. Karena apa? Mereka sudah diatur menikahi 4 istri. Nah, jadi inilah kesalahan paham mereka. Jadi mereka ini bukan orang Muslim, tetapi yang Abi Saifuddin jelaskan di atas itu adalah ustadz-ustadz yang seperti HW. Jadi sebenarnya apa? Abi Saifuddin sedang membela Islam karena dia mengatakan ini oknum ustadz-ustadz yang seperti HW yang salah menggunakan ayat ini. Oke, jadi inilah kesalahpahaman mereka, artinya ustadz-ustadz HW dan sejenis HW menggunakan ayat ini sehingga mereka melakukan pencabulan. Ada yang salah memahami ayat Al-Quran lalu menjadi teroris, betul, banyak. Ada yang salah menggunakan ayat Al-Quran untuk kepentingan diri mereka sendiri, betul, banyak. Ya, itu surat Al-Ahzab ayat 50 ini, padahal ini khusus untuk Nabi. Jadi Abi tekankan kalau Nabi mau untuk wanita-wanita mukmin boleh dikawinin. Nah, di tulisan Arabnya jelas sekali, bukan untuk semua mukmin. Bahkan Abi tekankan di tulisan Arabnya jelas sekali, bukan untuk semua mukmin. Ya. Kemudian Abi katakan apa lagi? Ya, di sini ya. Maksud Abi itu tulisan Arab di sini terkait dengan bukan untuk semua mukmin itu jelas sekali, nggak perlu lagi ada tafsir. Ya, kemudian Abi tambahkan ini banyak sekali. Saudara-saudara salah paham ayat ini. Saudara-saudara itu adalah orang-orang ustadz-ustadz HW dan sejenisnya. Lalu menyebabkan terjadi percabulan di mana-mana. Banyak mereka melakukan percabulan. Walaupun saya ketika mengajar di pesantren tidak mengajarkan seperti itu. Ya, walaupun saya mengajar di pesantren tidak seperti itu. Entah tidak mengajarkan seperti itu atau tidak berpikir seperti itu, seperti HW. Nah, itu Abi yang tahu ya, ini saya cuma mengutip perkataan dia. Maksudnya itu tidak seperti itu, yang mengajarkan ini salah atau menafsirkan ini salah atau berkelakuan seperti HW. Ya. Nah, muncullah si Ustadz Tata karena dia disuruh sama Hadi Celebes. Ya. Hadi Celebes bilang stop. Jadi tidak ada hubungan ayat ini dengan pencabulan. Makanya Abi juga bilang itu tidak semua muslim tentang pencabulan, tetapi ustadz-ustadz yang salah menggunakan ayat ini tidak ada Abi mengatakan bahwa ayat ini adalah mengajarkan pencabulan. Abi mengatakan bahwa ayat ini dipakai oleh ustadz-ustadz disalahartikan untuk melakukan pencabulan. Ya, kemudian yang dicari tidak ada hubungan ayat ini dengan pencabulan. Oke, dia undang satu ustadz, namanya Ustadz Tata. Ya, entah Tata Dado atau Tata apa, namanya Ustadz Tata. Ya, saya dengar Ustadz Tata atau apa. Nah, kemudian bicaralah Ustadz Tata ini. Ya, kalau ayat ini, katanya Ustadz Tata, bicara tentang masalah pernikahan. Ya, oke. Ayat ini bicara masalah pernikahan. Jadi kalau mereka istri-istri Rasulullah memberi mahar berarti pernikahan. Nah, ini udah mulai salah. Jadi ini bukan istri-istri Rasulullah yang memberi mahar, tetapi Nabi yang memberi mahar, menikahi istri-istri
itu dengan memberi mahar, artinya istri sah. Terus tadi boleh maksudnya apa? Saudara, anak saudara, apanya itu ibaratnya sepupu katanya. Tadi kan ada saudara wanita dari bapakmu, saudara wanita dari ibumu, dari saudara laki-laki bapakmu, dari saudara dari saudara perempuan ibu bapakmu, atau dari saudara laki-laki ibumu, atau dari saudara, artinya sepupu kan? Apanya itu? Itu memang walaupun saya ya boleh. Nggak ngerti juga apa nih Ustaz Tata maksudkan nih. Terus ya maksudnya, ini maksudnya dia. Kekhususan itu, ini bukan ayat semuanya. Ya tahu lah. Tanpa memakai mas kawin, jadi dia menjelaskan bahwa kekhususan itu adalah tanpa memakai mas kawin atau tidak menggunakan mahar. Nah ini boleh untuk Nabi. Jadi dia membawa kekhususan itu hanya bicara tentang mas kawin, hanya bicara mahar. Ya, padahal mahar yang dibicarakan ini adalah istri-istri sah. Ya, untuk lainnya kita juga boleh. Nah, justru Ustadz ini yang salah satu yang memplesetkan ayat ini. Dia salah mengartikan ini. Abi Saifuddin sudah benar mengatakan bahwa ayat ini jelas juga bahasa Arabnya adalah kekhususan Nabi untuk mengambil istri-istri dari orang-orang mukmin yang mau dinikahi oleh Nabi. Jadi apa yang Abi Saifuddin katakan itu jelas. Bahwa dia ayat ini menjelaskan kalau Nabi mau, boleh mengambil istri-istri mukmin yang mau menikahi, yang mau dinikahi oleh Nabi. Tapi kalau Nabi nggak mau, ditolak. Silakan tolak. Ini adalah hak kekhususan. Tetapi dia bicara bahwa ini kekhususan untuk Nabi. Nah, ini boleh untuk Nabi. Maksudnya kalau Nabi nggak pakai mas kawin, tanpa mas kawin, katanya boleh. Tetapi kalau orang lain harus pakai mas kawin. Jadi kalau orang-orang lain termasuk dia katanya, boleh ambil orang-orang itu, orang-orang mukmin yang mau dinikahi, ya. Makanya terjadilah hal yang Ustadz ini katakan. Jadi orang-orang mukmin yang mau dinikahi, taruhlah anak-anak murid itu kan anak-anak mukmin. Mereka mau dinikahi oleh sang ustadz. Ya. Kalau buat Nabi boleh tanpa mas kawin, tetapi buat mereka harus dengan mas kawin. Nah, ini pemahaman dia tentang ayat ini. Inilah yang menjadi, justru karena pahamnya dia seperti ini, inilah yang menjadi ustadz-ustadz itu melakukan hal seperti itu. Oh, saya udah kasih nafkah buat anak-anak murid ini. Saya udah undang mereka datang sekolah di sini gratis. Mereka orang-orang miskin. Mereka boleh bersekolah di sini gratis. Ya, atau mungkin bayar. Tetapi kalaupun nanti saya misalnya kasih dia lebih lah. Saya kasih hadiah. Iming-iming saya kasih hadiah. Saya ajak dia ke hotel, boleh. Nah, ini yang dikatakan oleh Ustadz ini. Jadi dia katakan tanpa mas kawin itu kekhususan untuk Nabi. Tetapi untuk lainnya, untuk kita juga boleh kalau kita pakai mas kawin. Jadi apanya yang salah dipahami ayat ini? Wong ini hanya menjelaskan siapa yang harus dinikahi, siapa yang tidak. Ya, ini umum. Walaupun saya kalau sudah beri mas kawin, menikahi itu sah. Jadi dia katakan umum. Jadi untuk dia, kalau wanita-wanita mukmin seperti anak-anak yang ada di asrama itu mau menikahi, ya sudah dia beri mas kawin, itu sah. Nah, masalah kekhususan tadi itu cuma ada satu, yaitu tanpa mas kawin. Jadi untuk Nabi tanpa mas kawin. Ini Ustadz ini sudah, justru dia yang mau mengatakan bahwa ternyata ayat ini membolehkan gitu. Padahal Abi mengatakan justru ayat ini bicara mengenai orang-orang mukmin yang mau dinikahi Nabi. Nah, ini umum, walaupun saya kalau sudah beri mas kawin, menikahi itu sah. Nah, masalah kekhususan tadi itu cuma ada satu, yaitu tanpa mas kawin. Jadi Nabi itu boleh menikahi tanpa mas kawin, kalau selain Nabi pakai mas kawin. Jadi kalau ada perempuan-perempuan mukmin, anak-anak sekolah itu ingin mereka, wah ini Ustadz ini kaya raya nih, mau dong saya dinikahi.
asal Ustadz kasih mas kawin. Boleh katanya. Paham ya? Jadi orang ini justru yang mau mengatakan bahwa ayat ini Abi salah menerjemahkan, dia yang benar. Jadi kalau Allah memerintahkan dan mensahkan, maka khusus untuk Nabi boleh. Katanya kalau tanpa mas kawin boleh kalau Nabi. Ya. Terus apa yang dia katakan? Bukan berarti semua ayat di situ khusus untuk Nabi, enggak. Dan disitulah kalau kita teliti nggak ada yang aneh, wong dia nggak baca tafsirnya. Jadi dia katakan Abi itu nggak baca tafsirnya. Nah mari kita baca tafsir sama-sama yang katanya Abi itu nggak baca tafsirnya. Oke, saya coba bantu untuk membacakan tafsirnya biar kita semua tahu ya. Apakah Abi yang salah atau dia yang salah? Paham ya teman-teman ya? Abi mengatakan bahwa ayat ini, Abi Saifuddin mengatakan bahwa ayat ini disalahartikan oleh para ustadz bahwa kekhususan untuk Nabi apabila ada orang-orang mukmin mau menikahi mereka, mau menikahi Nabi itu boleh karena itu adalah kekhususan. Tetapi ini disalahin, dikira sama ustadz-ustadz itu ayat ini juga boleh buat mereka tanpa kekhususan ya, bahwa kekhususan juga ini buat mereka juga. Nah itu yang Abi katakan. Tetapi orang ini mengatakan bahwa ini masalah tentang mahar mas kawin itu. Kalau Nabi menikahi orang-orang itu harus dengan nggak apa-apa tidak pakai mas kawin. Tetapi kalau mereka harus dengan mas kawin gitu. Paham ya? Nah, wahai Nabi, di sini di tafsirnya ya kita baca. Sesungguhnya kami membolehkan istri-istrimu untuk yang telah kau beri mahar. Nah ini istri-istri saya untuk yang telah kau beri. Kami membolehkan hamba sahayamu yang kamu miliki dari apa yang Allah limpahkan kepadamu sebagai nikmat. Kami ini Allah membolehkan untukmu menikahi dengan anak perempuan paman dan bibimu dari ayah, anak perempuan paman dan bibimu dari pihak ibu yang berhijrah bersamamu. Ya, kalau yang nggak hijrah nggak boleh ya, yang khusus yang hijrah. Kami membolehkan untukmu seorang wanita beriman. Nah ini ya, ini yang dia katakan ya, membolehkan untuk wanita beriman yang memberikan dirimu kepadamu tanpa mahar. Jadi dia menganggap tafsir ini bicara mengenai kalau ada orang yang wanita beriman yang ingin memberikan dirinya kepada Nabi tanpa mahar, boleh. Bila kamu ingin menikahinya, tetapi hanya untukmu saja. Dia artikan di tafsir ini bicara tentang mahar itu. Adapun untuk orang selainmu, dia tidak boleh menikahi wanita itu dengan akad hibah. Artinya tidak tanpa mahar itu ya. Nah, kita jangan putus di situ teman-teman, harus baca selesai. Kami mengetahui apa yang kami tetapkan atas orang-orang mukmin pada istri-istri mereka dan hamba-hamba saya mereka. Hendaknya mereka tidak menikahi kecuali 4 istri dan hamba sahaya yang mereka kehendaki dan tetap mensyaratkan wali, mahar, dan saksi mereka. Kalau dia baca tafsir ini putus di situ, dia akan memberikan kesimpulan seperti itu. Bahwa untuk Nabi boleh menikahi wanita-wanita di luar istrinya. Wanita-wanita yang taat beribadah, ya, wanita-wanita yang anak-anak yang bersekolah tanpa mahar boleh. Itu kekhususan. Tetapi kalau orang lain katanya harus dengan mahar, harus dengan mas kawin. Nah dia cuma baca tafsir sampai putus di situ. Dia nggak baca yang lain. Akan tetapi kami memberimu keinginan dari apa yang kami tetapkan untuk mereka. Kami memberimu kelapangan. Ini yang Abi Saifuddin sedang bicarakan. Yang tidak kami berikan kepada selainmu agar dadamu tidak menjadi sempit dalam menikahi wanita-wanita yang kamu nikahi dari asnaf itu. Ya, itu adalah tambahan perhatian Allah kepada penghargaannya tentang Allah Maha Pengampun bagi dosa-dosanya. Jadi dia tidak baca sampai selesai. Dia hanya baca di atas. Oke, itu tafsir 1. Kita lihat tafsir berikutnya. Ya, ini jelas. Di tafsir berikutnya sangat jelas, ya. Tafsir dari Imam Masjidil Haram. Ya. Nah, kalau teman-teman baca seperti ini, wahai Nabi, sesungguhnya kami ini telah
menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mahar mereka. Ini istri-istri saya yang tadi kita bicara awal. Kami halalkan bagimu budak-budak yang kami miliki yang kamu peroleh dalam peperangan, yang dikaruniakan Allah olehmu untukmu, dan kami halalkan bagimu untuk menikahi putri saudara laki-laki bapamu, putri saudara bapakmu, putri saudara laki-laki ibumu, putri saudara ibumu yang mengikutimu berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan kami halalkan bagimu untuk menikahi perempuan beriman. Nah ini ya, masuk di sini. Kami halalkan bagimu untuk menikahi perempuan beriman. Ini yang Abi katakan, hai Nabi, kalau kamu ingin menikahi para mukminin yang menyerahkan dirinya, yang mereka mau kepadamu tanpa memberinya mahar apabila dia mau menikahinya. Nikah dengan cara penyerahan diri. Ini khusus untuk Nabi. Tetapi tidak dibolehkan bagi orang lain dari umatnya. Nah, kita baca selanjutnya di sini. Kami telah mengetahui apa yang telah kami wajibkan atas orang-orang yang beriman tentang istri-istri mereka, yaitu mereka tidak dibolehkan untuk menikahi lebih dari 4 perempuan. Dan tentang syarat kami kepada mereka dalam urusan hamba saya perempuan, yang mereka dibolehkan untuk bersenang-senang dengan siapa mereka kehendaki, dan hamba saya tanpa batasan jumlahnya. Ya, jadi kalau kita baca di sini ya, dia cuma membaca satu kotak di atas, tetapi dia tidak baca yang di bawah, yang selalu saya katakan. Kami telah mengetahui apa yang telah kami wajibkan atas orang-orang beriman. Jadi orang-orang muslim umumnya ya, di luar Nabi, tentang istri-istri mereka, yakni mereka tidak diperbolehkan lebih dari 4 perempuan. Dan tentang syariat kami kepada mereka dalam urusan hamba saya perempuan mereka, yang mereka diperbolehkan untuk bersenang-senang dengan siapa mereka kehendaki, dan hamba saya tanpa batasan jumlahnya. Dan kami memperbolehkan, ini yang dikatakan Abi, bahwa ini adalah spesial. Dan kami memperbolehkan, ini spesial bagi Nabi, bagimu, bagi Nabi Muhammad, apa yang telah kami larang bagi orang-orang selainmu, agar kamu tidak boleh mendapat tekanan. Jadi yang dimaksud di sini, di kotak yang kedua adalah bicara mengenai kalau orang-orang di luar Nabi, laki-laki selain Nabi, boleh diperkenankan mempunyai istri hanya 4. Ini tafsir ya. Tetapi tidak dibolehkan lebih dari 4. Ya. Dan mereka juga tidak dibolehkan untuk hamba sahaya perempuan mereka. Ya. Mereka dibolehkan untuk bersenang-senang dengan siapa mereka kehendaki dan hamba saya tanpa batasan jumlahnya. Itu tidak ya. Tetapi kami membolehkan bagimu apa yang telah kami larang bagi orang selain mereka, untuk kamu tidak mendapatkan tekanan. Jadi orang itu, Ustadz tadi hanya baca tafsir, hanya bicara tentang di atas ini. Yang tadi Abi nggak ngomong. Paham ya teman-teman? Jadi apakah ini hanya bisa mas kawin? Tidak. Ya. Kotak kedua menyatakan bahwa ini tidak hanya bicara mas kawin. Dan kalau kita dengar dari yang pertama Abi katakan, ya, itu dia menekankan di yang bagian terakhir ini, yang bagian bawah ini. Abi tidak bicara mengenai mahar yang di bagian atas ini. Paham ya? Jadi kalau orang itu mengartikan bahwa kalau dia sudah kasih mahar, mas kawin, terus ada wanita mukmin yang mau dinikahi, ya boleh-boleh aja katanya mereka. Padahal itu hanya untuk Nabi. Kalau kalian, edisi kalian hanya sampai 4 edisi aja. Kalau Nabi lebih dari 4 nggak apa-apa, itu kekhususan. Jadi ini tidak hanya bicara mahar. Yang Abi bacakan di atas ini, yang kamu katakan mahar itu cuma sampai di atas. Abi Saifuddin sedang membahas yang bagian bawah ini. Nah ini yang saya katakan bahwa ini salah satu contoh Ustadz yang Abi Saifuddin katakan, mereka salah mengartikan ayat ini, akhirnya mereka terjerumus. Mereka merasa mereka berhak untuk mendapatkan wanita-wanita, anak-anak sekolah itu. Kalau anak-anak sekolah itu, ya, wanita-wanita mukmin itu, mereka mau, asal mereka kasih mas kawin, mahar,
Boleh katanya. Teman-teman lihat ya tadi kan dia katakan. Makanya dengar baik-baik teman-teman ya. Saya tulis berulang-ulang ini karena saya dengar berulang-ulang baru saya tulis. Ya. Ustadz Tata katakan gini, ini umum. Walaupun saya kalau sudah beri mas kawin menikah itu sah. Nah masalah kekhususan tadi itu cuma ada satu, yaitu tanpa mas kawin. Jadi masalah kekhususan itu dia bicara tentang mas kawin saja. Buat Nabi itu boleh tanpa mas kawin. Tetapi kalau mereka harus dengan mas kawin. Asal wanita-wanita itu mau untuk dinikahi. Sah-sah aja menurut Ustadz Tata ini. Dan seperti inilah yang dikatakan Abi, terbukti ada Ustadz yang salah mengartikan ini. Bahaya Ustadz Tata ini nantinya. Ya, nah itulah terbukti teman-teman yang saya sudah sampaikan di sini bahwa ini adalah bukti apa yang Abi katakan, orang-orang itu terbukti salah mengartikan ayat ini. Tetapi buat dia, mungkin dia nggak praktekin. Tetapi karena salah, mereka menuduh Abi macam-macam. Mereka mengatakan bahwa Abi itu menggunakan ayat ini. Padahal Abi mengatakan oknum. Oknum-oknum semacam Ustadz HW. Di awal Abi cerita seperti itu. Ya, bukannya saya membela, saya mendengar baik-baik bahwa di sini dikatakan dari awal, ya. Saya perlu jelaskan ustadz-ustadz itu banyak salah paham. Jadi ustadz-ustadz itu siapa? Si Ustadz HW ini. Yang dimaksud ini adalah Ustadz HW dan ustadz-ustadz yang melakukan perbuatan seperti Ustadz HW. Ya. Nah, ustadz-ustadz inilah yang dimaksud Abi adalah ustadz-ustadz yang salah memahami Al-Quran. Sama seperti Ustadz Tata tadi, salah dia menafsirkan ini. Malah dia katakan Abi tidak membaca tafsir. Dia membaca tafsir tapi dia baca yang masalah tentang mas kawin di bagian atas. Dia tidak membaca mengenai para wanita mukminin yang menyerahkan diri. Kemudian apabila Nabi mau, boleh itu kekhususan buat Nabi. Walaupun istrinya sudah lebih dari 4 orang. Ya. Nah, makanya orang-orang ini, teman-teman kalau lihat di videonya mereka salah mendengar apa yang dijelaskan Abi. Mereka menuduh Abi ini cabul. Ujung-ujungnya orang Kristen juga yang dikatakan sama mereka. Ya. Jadi mereka nggak pernah tahu bahwa masalah seperti Ustadz LSCPP, Ustadz Suarsono, justru sebelum kejadian ini telah berkali-kali dalam video dia, masih saya simpan videonya, mengatakan bahwa ya pastor-pastor, para frater ya itu melakukan pelecehan ya pedofilia terhadap anak-anak jemaat itu karena doktrin gereja katanya. Doktrin gereja yang mengajarkan tentang hidup selibat. Jadi karena mereka hidup selibat, mereka tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana orang normal. Karena doktrin gereja ini, para pastor-pastor itu melakukan pelecehan seks kepada anak-anak ini. Ujung-ujungnya dia bilang gereja akhirnya sekarang ditinggalkan, umat Kristen sekarang ditinggalkan di Eropa, di Prancis, gereja sepi dan sebentar lagi di Eropa umat Kristen sudah berakhir. Selalu dikatakan seperti itu. Nah, apakah orang-orang ini mendengar kalau mereka merasa tersinggung kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Ustadz HW dan sejenis ustadz-ustadz ini melakukan karena mereka salah mengartikan ayat. Ini salah loh, Abi mengatakan salah mengartikan ayat. Tetapi Ustadz Suarsono LSPP mengatakan itu adalah doktrin gereja. Jadi dia bilang orang yang karena pastor berselibat, hidup sendiri tidak menikah, sehingga perbuatan pelecehan itu terjadi. Nah, ini yang
Justru kita tidak bisa menuntut, kita tidak pernah cengeng, kita nggak pernah cerewet, kita tidak pernah mengatakan, "Pak polisi, tangkap Ustadz Suharsono, tolong dia sudah melecehkan." Nggak ada kita katakan begitu. Tetapi Abi Saifuddin yang mengatakan bahwa ini oknum Ustadz yang salah mengartikan ayat Al-Quran. Abi mengatakan salah mengartikan ayat Al-Quran seperti Ustadz Tata tadi salah mengartikan ayat Al-Quran. Sehingga mereka karena salah mengartikan Al-Quran, dia melakukan hal ini. Teman-teman paham ya? Harusnya Ustadz Suharsono yang diteriakin mereka, tangkap Ustadz Suharsono. Karena Ustadz Suharsono ada videonya mengatakan bahwa itu adalah perbuatan daripada pastor-pastor itu karena doktrin gereja. Ada videonya. Dia mengatakan doktrin gereja karena pastor berselibet. Ya, ajaran gereja dia katakan. Ujung-ujungnya dia katakan Kristen sudah habis di Eropa. Seperti itu. Tetapi Abi Saifuddin mengatakan ini ustadz-ustadz mengutip ayat, dia salah mengartikan ayat itu. Contohnya Ustadz Tata tadi baru salah mengartikan ayat ini. Dia baca tafsir, cuman baca tafsir separuh. Yang Abi permasalahkan itu yang tafsir di bagian bawahnya. Tetapi dia salah. Nah, ustadz-ustadz yang salah menafsirkan ayat Al-Quran ini yang maksud Abi, merekalah yang melakukan pelecehan-pelecehan itu. Muslim, orang-orang Muslim, bukan Muslim semua loh. Saya katakan Muslim botol ini, Muslim yang ada di dalam channel yang membahas tentang ini. Mereka lah Muslim-Muslim bodoh dan tolol. Seperti Ustadz Tata tadi, dia salah mengartikan apa yang dijelaskan Abi. Abi mengatakan lebih sopan daripada Ustadz Suharsono, LSPP, yang mengatakan itu adalah ajaran doktrin gereja, sehingga mereka melakukan pelecehan terhadap jemaatnya, anak-anak itu. Sementara Abi mengatakan bahwa itu adalah salah tafsir dari ustadz-ustadz HW dan kawan-kawan yang melakukan pelecehan ini. Nah, mana yang lebih sopan, teman-teman? Pertanyaan saya, mana yang lebih sopan? Apakah Ustadz Suharsono yang mereka agung-agungkan? Ya, teman-teman baca deh komen-komen Ustadz Suharsono habis menjelek-jelekan Kristen. Subhanallah, sehat selalu Ustadz Suharsono. Teruskan, lanjutkan untuk memberikan pencerahan kepada kami. Nah, seperti itu yang mereka agung-agungkan. Sementara Abi Saifuddin mengatakan bahwa ini adalah ayat Al-Quran yang disalah artikan oleh Ustadz-Ustadz HW. Dia nggak bilang semua Ustadz. Dia hanya mengatakan Ustadz Heri Wirawan ini dan orang-orang seperti Heri Wirawan yang salah mengartikan. Terbukti juga ada Ustadz Tata yang salah mengartikan. Akhirnya Abi Saifuddin yang disuruh polisi tangkap Abi Saifuddin. Mereka telah melecehkan. Abi Saifuddin sudah melecehkan kami, melecehkan Nabi. Tangkap Pak polisi. Paham ya teman-teman ya? Teman-teman bisa menilai sendiri mana yang salah, mana yang benar. Silakan teman-teman nonton video mereka. Ya, saya hanya memberikan pencerahan di sini. Bahwa Abi Saifuddin dalam hal ini dia mengatakan itu tidak ada kesalahan. Justru dia mengatakan bahwa ini adalah ustadz-ustadz, oknum ustadz-ustadz HW dan sejenisnya yang salah mengartikan ayat Al-Quran ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami. Saya tidak mengatakan ini Muslim semua, saya mengatakan ini Muslim botol, bodoh dan tolol, kepada Muslim-Muslim yang ada di channel Handi Celebes dan channel-channel lain yang tadi menyiarkan atau mungkin semalam menyiarkan tentang video ini, yang mana mereka semua marah kepada Abi Saifuddin Ibrahim dan mereka mengeneralisasi semua umat Kristen. Akhirnya ujung-ujungnya mereka menghujat umat Kristen, siapa pemain video porno, siapa yang produksi video porno. Kalau video porno di Jepang ya orang Jepang lah. Video porno di Barat orang Barat. Dia ancam mau membongkar hal itu katanya. Pemain dan produsen film porno, kalau saya kaitkan dengan Alkitab, kok malah dimarah sama Abi Saifuddin,
Alkitab pula yang diserang karena mau hubungkan dengan video-video porno. Padahal Abi Saifuddin mengatakan oknum. Yang pemain video porno juga itu oknum. Ya kalau di Arab siapa? Banyak video porno Arab kok. Ya, banyak video porno yang orang pakai jilbab. Gitu loh. Makanya ustadz-ustadz yang membahas video porno yang mengancam itu, ya pasti mereka sudah menonton video porno juga kan? Seperti itu. Ya, ya saya juga pernah nonton juga saya katakan. Ya. Tetapi kok mau dikaitkan dengan Alkitab? Malah mengancam, oke, gara-gara Abi Saifuddin saya akan bongkar video-video porno yang mana saya akan kaitkan dengan Alkitab. Otaknya taruh di mana? Itulah yang saya katakan itu adalah perbuatan dari ustadz muslim-muslim yang bodoh dan tolol yang ada di channel ini. Oke ya teman-teman, saya tidak mau sudah cukup ya, setengah jam lebih saya jelaskan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, saya tidak membuka diskusi ya untuk kali ini. Ya, silakan buat video untuk kontra kalau saya ada salah dalam penjelasan ini. Ya. Tetapi apa yang saya jelaskan di sini saya tidak menambah-nambahkan. Saya hanya melihat dan saya menulis apa ucapan-ucapan yang ada di sini supaya jelas. Ya, kita nggak cuma mendengar sekilas, sepintas, kemudian kita salah mengartikan, akhirnya kita marah-marah. Justru saya menulis ini supaya bisa dipahami. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Teman-teman, terus bersukacita, terus melayani Tuhan, apapun yang teman-teman lakukan. Dan Tuhan menyertai kita semua. Shalom, salam kebajikan. Haleluya, amin.